Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfi Muhammad Alfarizki. Kali ini saya akan melanjutkan materi MTCNH. Kali ini kita akan membahas materi mengenai VPN tunneling. Oke, langsung saja ke pembahasan materi VPN tunneling. Oke, yang pertama itu konsep dari si VPN ini. VPN atau Virtual Private Network secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dari beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya. Ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Oke, selanjutnya setelah konsep itu membahas mengenai tunnel. Nah, si tunnel ini itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Nah, paket akan mengalami modifikasi atau perubahan. Bisa dibilang penambahan header selama paket dikirimkan. Lalu ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau header dilepas. Nah, si tunnel ini ibaratkan paket dalam paket. Nah, oke. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari VPN tunneling. Nah, jenis yang pertama yaitu EOIP. Lalu yang kedua itu PPTP dan SSTP. Lalu yang ketiga itu L2TP tambah IPsec. Lalu yang terakhir itu OpenVPN. Nah, selanjutnya itu akan ngebahas jenis VPN yang pertama yaitu EOIP atau Ethernet over IP. EOIP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik yang support terhitung di Linux namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Nah, untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi internet. Nah, EOIP tunnel itu menghubungkan antar site yang dimana antara site itu harus memiliki network yang sama. Nah, selanjutnya yaitu point-to-point protokol. Point-to-point protokol atau PPPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, PPPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan komersi. Nah, router OS itu mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, lalu SSTP, lalu L2TP, lalu PPTP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas PPTP. Apa sih PPTP? PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Nah, PPTP itu merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client.
Lalu PPTP ini dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Nah, si router OS ini juga mendukung PPTP client dan PPTP server. Lalu PPTP itu menggunakan port TCP itu 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation. Lalu NAT helper digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Nah, di sini itu ada PP Active Connection. PPP Active Connection digunakan untuk melihat list session klien yang sedang melakukan koneksi ke PPTP server. Pada PP Active Connection itu terdapat dua flag. Yang pertama itu L atau bisa dibilang lokal, itu username dan password yang digunakan berasal dari PPP secret. Lalu flag yang kedua yaitu R atau radius. Username dan password yang digunakan untuk login berasal dari radius server. Oke, selanjutnya gitu kita ngebahas SSTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Itu merupakan jenis tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Nah, SSTP menggunakan port TCP itu 443 seperti HTTPS. Nah, si router OS itu support si SSTP client dan SSTP server. Nah, si SSTP client mulai tersedia di Windows Vista SP1 sampai Windows yang ada pada sekarang. Lalu SSTP dapat melewati firewall tanpa konfigurasi karena trafficnya melalui HTTPS. Lalu selanjutnya yaitu L2TP. Nah, L2TP itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama seperti PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi LTP IPsec. Nah, kita akan membahas L2TP IPsec. Konsep dari kedua ini itu keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec menciptakan solusi L2TP IPsec. Lalu yang jenis dari VPN tunneling yang terakhir itu OpenVPN. Nah, si OpenVPN ini merupakan salah satu tipe VPN untuk interkoneksi jaringan lokal yang memanfaatkan jaringan publik WAN atau internet dengan komunikasi yang bersifat secure. Secara default, OpenVPN menggunakan UDP port 1194 dan dibutuhkan eh, sertifikat pada masing-masing perangkat untuk bisa terkoneksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas PPOE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet. Itu merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengkontrol akses ke jaringan. Nah, PPOE itu salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan API publik. PPOE ini juga memberikan autentikasi, lalu enkripsi dan kompresi. Lalu PPOE ini hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, di sini itu PPOE server. PPOE server itu support beberapa
tipe interface, namun tidak bisa dikonfigurasi pada interface yang merupakan bagian dari bridge. Lalu itu PPOE client. PPOE client digunakan untuk melakukan dial out PPOE server. Lalu di sini itu contoh limitasi bandwidth pada PPOE. Oke, nah cukup sekian pembahasan dari VPN tunneling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.